Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'da. Yang mulia para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, para habaib dan para guru-guru mulia. Terkhusus yang mulia Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hakim bin Syekh Muhammad Ali, pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat Kuala Tungkal. Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Nasrul Anam dari Kuala Tungkan. Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Shibli dari Kuala Tungkal, dan segenap rombongan serta seluruh para guru, para ustadz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami yang berkesempatan hadir pada acara hari ini. Yang terhormat segenap jajaran kepemerintahan yang berkesempatan hadir pada acara hari ini. Yang mulia segenap majelis guru yang mengajar di Pondok Pesantren Fathul Ulum Al-Khair. Terkhusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Al-Khair Al-Mukarram Kiai Khairul Fajri. Yang terhormat dan mulia segenap hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian yang berkesempatan hadir pada acara hari ini. Terkhusus kepada keluarga besar Bapak Haji Mardi SY beserta rombongan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan peresmian Masjid Fathul Ulum Al-Khair di Pondok Pesantren Fathul Ulum Al-Khair dimulai. Acara yang pertama, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kita mulai dengan melakukan peresmian dan penandatanganan prasasti Masjid Fathul Ulum Al-Khair kepada yang mulia Romo Kiai Haji Abdul Hakim, Bapak Haji Mardi, dan pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Al-Khair Kiai Khairul Fajri. Kami silahkan. Muhammad pulang juga biar dia nggak tumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ala zidat ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqqina taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'ad innaka sami'un. Allahumma anzilha في مكانا مباركا
اللهم أنجل هذا المكان مكانا مباركا اللهم أنجل هذا المكان مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل شذوا فشذوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kami mewakili segenap panitia peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan keluarga besar Pondok Pesantren Fathul Ulum Al-Khair mengucapkan banyak terima kasih, terutama atas kehadiran para alim, para ulama, para guru, para habaib, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian. Sekali lagi kami mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Fathul Ulum Al-Khair mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian kami juga meminta maaf, ampun yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan salah dari ucapan dan tingkah laku dari kami keluarga besar Pondok Pesantren Fathul Ulum Al-Khair. Kami sekali lagi meminta maaf dan ampun yang sebesar-besarnya, terutama kepada para guru, para alim dan para ulama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan keluarga besar Bapak Haji Mardi SJ kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Suhaidi SAG MPDI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih kurang semangat menjawab salam saya. Yang semangat menjawab salam saya doakan uang belanja ditambah suaminya. Kurang semangat menjawab salam ulun doakan uang belanja dikurangkan suaminya. Hakun nih Bu? Kada hakun. Namun kada hakun, jawab salam ulun dengan semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara duit, kuat menjawab salam ulun. Cik Timah masak gulai pakai daun salam. Di dalamnya gulai ikan tempoyak durian. Dari bunyi ibu menjawab salam, ketahuan mata duitan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Wassalatu wassalamu alaika ya ajmal khalqillah. Abah Guru Kiai Haji Abdul Hakim yang kami muliakan beserta rombongan, penceramah Al-Ustadz Kiai Haji Khairul Anam yang kami muliakan, Al-Ustadz Mukhlis yang kami muliakan, dan pimpinan pondok beserta majelis guru yang kami muliakan, para alim ulama cerdik pandai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu kelompok majelis anggota yasinan yang kami muliakan. Di sini
wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Mardi SY yang kami muliakan, dan hadir juga istri saya. Perkenalkan, istri saya 3, Bu, anaknya yang 3, lain Pak Kiai Mukhlis. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya sedikit saya ingin mengkisahkan tahadus niat dan tahadus nikmat. Berawal waktu itu saya dengan putra saya pas kunjungan kerja ke Padang Covid tanggal 11 Agustus 2011. Bermimpi guru saya datang bahwa sambatkan awan Pak Haji, umur beliau itu kada panjang. Lalu kata ulun bagaimana? Beliau membacakan ayat wa batari fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirnya hasil ijtihad ini ulun sampaikan kepada putra beliau. Akhirnya beliau wujudkan sebagian harta beliau. Inilah masjid yang dibangun oleh beliau. Waktu itu kebetulan beliau kena Covid rupanya di Bukit Tinggi. Saya pun mengarah, pas saya melintas di Bukit Tinggi mau mengarah ke Padang. Tapi karena suasana Covid, maka saya tidak singgah. Akhirnya saya sampaikanlah kepada putra beliau. Mudah-mudahan keluarga besar beliau dan kita semua dikuatkan Allah keimanan kita, dikekalkan Allah istiqamah ibadah kita, dilindungi Allah dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dan senantiasa Allah titipkan kepada kita zuriat keturunan soleh dan solehah, keturunan yang hafiz Quran, yang bisa jadi imam, yang bisa membimbing umat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat beliau mengeluarkan sebahagian daripada harta ini, mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan istananya di surga nanti. Amin. Allahumma amin. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Rasa syukur yang mendalam ini tiada lain adalah satu tanda syukur kita adalah syakara yusakkiru tasyakuran. Bagaimana syukur yang diterjemahkan bahasa Indonesia terima kasih. Allah sudah memberikan kita semuanya. Allah berikan kita makan, Allah berikan kita minum, Allah berikan kita pakaian, Allah berikan kita pangkat jabatan, Allah berikan kita harta, Allah berikan kita istana, Allah berikan kita kendaraan. Sebiji padi tak pernah kita ciptakan, seteguk air tidak pernah kita buat, selembar daun bayam dan sayur tak pernah kita bikin, sebiji kelapa tak pernah kita jadikan. Maka daripada itu tiada lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Pertanyaan ini yang mengantarkan kita merenung betapa wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kau hitung, kata Allah, tidak cukup kalkulator untuk menghitung, komputer canggih tidak cukup menghitung. Ada satu kisah ketika orang tua ini melaksanakan ibadah haji, kena sesak nafas, dibawa ke Al-Mustasfa, rumah sakit, sehari semalam pakai oksigen. Begitu selesai, kata dokter, kata tabib, wahai Pak Tua, ya Sayyid, silakan keluar, sudah selesai sesak nafasmu. Akhirnya dia tengok bil bayaran Al-Mustasfa, rumah sakit, ternyata bayar 1.000 rial, lebih kurang 4 juta. Menangis si tua tadi menjadi-jadi. Semua pegawai rumah sakit terkejut, dokter pun heran. Akhirnya ada seorang perawat, ya Sayyid, wahai Tuhan, apa gerangan yang membuat Tuhan menangis? Apakah tidak punya uang? Apakah tidak cukup uang? Dia keluarkan uncangnya, dia keluarkan kakadutnya, dia keluarkan dompet yang dijahit dari
kain, ternyata puluhan juta uangnya. Saya bukan perkara tidak ada uang, bukan perkara tidak sanggup membayar. Uang saya lebih daripada membayar, 10 kali lipat pun lebih untuk membayar. Tetapi yang membuat saya menangis adalah satu hari satu malam di rumah sakit saya harus bayar 4 juta. Kalau begitu sebulan 140 juta. Umur saya 69 tahun, berarti saya harus bayar 18 miliar. Insya Allah kada terbayar. Ini baru napas. Baru napas yang Allah berikan, oksigen yang Allah berikan, belum yang lain-lainnya. Maka daripada itu, marilah kita jadikan diri ini sebagai hamba abdan syakura, hamba yang tahu berterima kasih. Tidak dapat saya untuk menyampaikan, demikian cukup saya sampaikan. Rumput bukan sembarang rumput, rumput tumbuh di Taman Melati. Ini janggut bukan sembarang janggut. Doakan 2024 janggut jadi bupati. Kuntilanak bersolek dan berdandan menggoda orang di atas jembatan. Jangan pandang janggut ulun yang beruban, namun semakin dipandang semakin tampan. Burung irian, burung cendrawasih hinggap di pohon kayu. Cukup demikian, terima kasih. Bahasa Inggrisnya thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Suhaidi SAG MPDI. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih mewakili daripada keluarga besar Pondok Pesantren Fathul Ulum Al Khair kepada seluruh donatur, terutama kepada keluarga besar Bapak Haji Mardi SJ atas dukungan dan sokongannya kepada kami. Dan alhamdulillah masjid yang terlihat dan kita tempati hari ini, alhamdulillah kami keluarga besar Pondok Pesantren Fathul Ulum Al Khair sudah dapat menggunakannya untuk kegiatan ibadah sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi daripada itu, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, megahnya masjid kita, namun tanahnya kami masih nyicil. Mudah-mudahan berkah para guru hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua, sehingga kita terus dapat berjuang di jalan yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara inti kita pada hari ini yakni pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mau'izah hasanah kepada yang mulia Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mursyid Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhil ummata bil manaqibil aliyah wa man ala ba'dihim bittila'i asrarihi wa ikhtara minhum bil wilayah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin ma'dinil asrarir rabbaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i sunnatihim as-saniyah, amma ba'da. Yang kami muliakan para habaib, wabil khusus akhina billah Habib Suhaidi. Beliau ini Habib juga, tasyabbuh bil Habib karena berjanggut tadi.
Habib mesti berjanggut. Nah, jadi beliau tasyabuh, termasuklah menyerupai. Nah, seterusnya yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tua-tua Tengganang, wabil khusus juga Bapak Haji Marti yang telah membangun masjid ini, Masjid Fathul Ulum Al Khair, dengan bantuan beliau sehingga masjid ini sudah mulai rampung. Kemarin kami pertama datang masih ada batu-batu. Nah, datang yang terib ini alhamdulillah masjid sudah cantik sangat. Kalau saya pandang di atas ini mirip macam masjid di Singapura. Bersih sangat. Nah, cuman karpetnya sekali lagi lembutnya. Nah, nih. Kalau di Singapura itu masjidnya dipijak karpetnya tenggelam kaki. Nah, tumit. Ini alhamdulillah juga termasuk ajib sudah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji Pardi, mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau. Seterusnya yang kami hormati para majelis guru Pondok Pesantren Fathul Ulum Al Khair dan segenap panitia peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Jilani, dan nama-nama guru yang tidak bisa kami sebutkan, yang ada sebahagian di luar, yang luar biasa tahun ini pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Al Khair mengadakan peringatan haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini luar biasa sangat ini. Termasuk fadlun minallahi ta'ala, karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, at-tashabbuhu bidzikrihim mustawjibu nuzulir rahmati. Ini ucapan ulama tasawuf. Beliau ini termasuklah waliyun min awliyaillah. Jadi di dalam satu tempat itu disebutkan barang siapa yang membaca manaqib aulia Allah walau galilan, sekalipun sedikit, mewajibkan Allah turunkan rahmat. Walaupun menyebut nama Tuan Syekh sekalipun, itu sudah termasuklah menceritakan manaqib beliau. Allah turunkan rahmatnya, cuman kada kelihatan. Nah, sebenarnya banyak sangat ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu dengan adanya ucapan ulama ini, gembiralah kita, sukalah kita merayakan peringatan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena aulia Allah ini orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah, ibarat minta itu kita melangsung ngalih. Jadi mesti ada wasilah. Nah, mesti ada perantara orang yang dekat. Nah, siapa orang yang dekat itu? Ialah aulia Allah. Nah, jadi yang kita haul ini termasuk aulia Allah, kutubnya, pemimpin para wali. Malam tadi sudah diceritakan juga di majelis Raudatul Dzakirin Sungai Salak. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mulai dari halus itu sudah nampak khasunnya, kekhususan yang Allah berikan sudah nampak, matan lagi halus. Nah,
Salah satunya beliau lahir bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan beliau kada mau nyusu. Sudah buka puasa baru mau menyusu. Nah, itu menunjukkan khas keistimewaan yang Allah berikan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Lagi halus sudah nampak. Nah, kita ini jauh sangat ingin keistimewaan yang Allah berikan, karena banyak sudah dari segi af'al, dari segi akwal, ucapan, sifat, ya jauh sangatlah daripada aulia Allah. Nah, maka itu Allah khaskan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, itu ada nasabnya. Allah memberikan kepada seorang hamba, itu Allah mayyasha, barang siapa yang Allah kehendaki. Lalu siapa yang dikehendaki Allah, itu ada nasab. Kada mau sembarang orang, ya. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani nasabnya ada sudah. Ayahnya dari sebelah Sayyidina Hasan, ibunya dari sebelah Sayyidina Husain. Nah, jadi masih ada darah Rasulullah itu masih ada. Nah, itulah mayyasha tadi yang Allah kehendaki. Nah, jadi memang sudah dari lahir sudah Allah berikan keistimewaan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka itu untuk mencontoh perilaku ucapan aulia Allah itu berat kita, ya. Nah, kita ingin meniru perilaku aulia itu berat. Bisa, tapi jarang lah. Nah, yang bisa kita tiru sifatnya aulia Allah. Nah, itu yang bisa kita tiru. Apa dia sifat aulia? Pertama, al-judu. Al-judu itu kalau makna asal murah hati. Orangnya murah, pemurah. Nah, itu termasuk sifat daripada aulia Allah. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tawadhu. Yang kelima, tawakkul. Nah, sifat-sifat yang terpuji itu ada pada aulia Allah. Nah, tapi yang menonjol daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani adalah sifat as-sakha, pemurah, al-jud, dermawan. Nah, itu termasuk yang paling menonjol Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Beliau setiap hari sedekah. Enak. 1 dinar kata guru semalam itu kurang lebih 5 juta. Nah, beliau waktu itu 1 dinar 5 juta. Ketika itu zaman dinar itu uang emas. Jadi mahal sangat itu. Nah, beliau setiap hari sedekah 1 dinar 5 juta sehari. Guru berapa guru sehari sedekah? Salah sami'ah. Beliau ini termasuk al-judu juga, mewarisi sifat aulia Allah. Di samping dermawan, beliau ada janggut tadi. Nah, karena janggut sunnatur Rasul, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haus sekalian yang berbahagia. Di dalam kitab Nurul Absar juga disebutkan keistimewaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Beliau berumur 91 tahun. Namun amalia beliau itu melebihi umur 1000 tahun. Nah,
dalam kitab Nurul Absar itu dijelaskan umur beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani umurnya 91 tahun. Tapi amaliyah beliau itu melebihi umur 1000 tahun. Nah, jadi kada gampang-gampang beliau ingin mencapai makam aulia itu banyak riyadhahnya, mujahadahnya, kada gampang-gampang. Nah, kita akhir zaman ini nyambat cuman lagi. Nah, nyambat aulia Allah. Nah, cuman untuk menjadi wali masih bisa, masih ada harapan. Untuk menjadi makam wali masih beda, tapi kelasnya di bawah. Tapi kalau ingin kelas seperti Sultanul Aulia, itu kata Guru Habib Mustafa, kada ada harapan. Nah, ingin menyamai pun Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kada harapan. Tapi bisa jadi wali. Tapi kelasnya kelas bulu. Nah, wali juga, tapi kelasnya kelas bulu. Nah, itu pun bulunya jarang, kada labat. Nah, dalam kitab Nurul Absar demikian. Jadi amaliyah beliau itu melebihi umur 1000 tahun. Salah satunya beliau sembahyang Isya, dalam riwayat manaqib sering disebutkan itu. Beliau salat Isya, wudu salat Isya, sembahyang subuh dengan wudu salat Isya tadi. Nah, berarti beliau tidak batal. Nah, beliau setelah sembahyang Isya selesai berkhalwat, masuk kamar, kada keluar lagi. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kapan malam hari beliau kayak hari raya. Aulia Allah kalau malam hari dia macam hari raya, kada guring. Mon kita, nah siang baru mereka itu guring. Nah, jadi kalau bisa siang mau guring, nah jadi wali dulu. Nah, mon sudah wali dapat guring siang, pagi guring, sore guring, nah dapat asal wali. Nah, ini menggoreng pagi, sore goreng, gak ada basap dapur, ya sudah, jangan goreng. Nah, aulia Allah sama seperti Habib Lutfi Pekalongan. Beliau malam kada goreng, pagi ba'da subuh beliau goreng, zuhur baru bangun. Kenapa demikian? Sebab beliau itu wali, duit datang surang. Nah, ini pondok tadi katanya, tanah kredit maksudnya, belum lunas. Padahal li'a'la'i kalimatillah, kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu li'alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Itu dalam bab ta'zim ilm, mengagungkan ilmu. Jadi seorang guru, seorang santri itu jangan sampai diremehkan orang lain. Nah, dalam taklim ada itu. Li'alla yustakhafu bil ilmi wa ahli. Jangan dianggap remeh ilmu dan ahlinya ilmu. Siapa ahli ilmu itu? Guru. Nah, jadi guru itu jangan dianggap remeh. Maunya tadi jangan dipadahkan tanah belum lunas. Allah aja yang tahu belum lunas. Nah, itu termasuk tahgir, istighfab, meremehkan surang. Nah, itu buka aib jadinya. Nah, padahal kita harus menutupi aib. Nah, jadi yang senang aja disampaikan, kesulitan, kesusahan, aib, nah, jangan disebarkan. Bila perlu kawan dekat kada tahu. Nah, itu yang baik. Nah, kedepannya lah
Anggap aja lunas sudah tanahnya. Jangan lagi dipadahkan orang. Itu termasuk li'alla yustakhabba tadi. Meremehkan agama Islam. Nah, apalagi nanti orang kafir dengar berarti Islam itu lama. Nah, jadi tidak apa menang gaya kalah nasib, tidak apa. Nah itu menang gaya kalah nasib, tidak apa. Supaya apa? Orang tidak menganggap enteng. Nah itu. Bila perlu sebulan tiap hari nukar baju. Tidak apa kredit, tidak apa. Nah, cuman jangan dipadahkan kredit. Nah itu tujuan dalam taklim demikian. Jadi kalau orang yang berilmu, guru, santri itu pantang menyerah. Nah, pantang menyerah. Kalau dalam Alfiyah ada itu. Saya kutip dalam bab mab'ullah. La aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Nah, kalau yang masih hafal Alfiyah bisa itu. La aqudul jubna anil haijai. Jangan menyerah daripada tantangan dan rintangan. Saya maknakan tidak menurut nahunya. Tadi beliau apal amsilah tasrifiyah, cuman sabukul kalam. Tasyakkur, tasyakkara yatasyakkaru tasakkuran, syakkara yusakkiru taskiran. Nah. La aqudul jubna anil haijai. Janganlah menyerah daripada rintangan, tantangan, halangan. Walau tawalat zumarul a'dai. Sekalipun silih berganti tantangan dan rintangan itu. Nah, jadi guru macam itu. Santri apalagi pantang menyerah. Walaupun rintangan tantangan datang silih berganti. Kenapa? Imam Syafi'i juga menyebutkan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah olehmu. Ya. Ta'allam, belajarlah olehmu. Falaisal mar'u, maka tidak ada seseorang itu yuladu aliman, dilahirkan dalam keadaan alim. Nah, siapapun kalau enggak belajar enggak dapat ilmu. Nah, anak guru kan mun kada ngaji kada dapat ilmu, apalagi anak guru silat. Ya, nah makanya kata Romo Yai Kiai Haji Abdul Aziz, wali durriyatihi itu dua, wali durriyati, juriyat Nabi itu dua. Apa dia? Yang pertama bin nasab. Bin nasab itu memang keturunannya seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu nasabnya memang sampai ke Kanjeng Nabi. Nah, kita ini bisa juga masuk juriyah Nabi, tapi bisabab bil ilm. Sababnya dengan menuntut ilmu. Nah, jadi masuk juga sampian ngaji. Di samping itu baca wirid mingguan, baca wirid bulanan, itu masuklah salah satu bisababnya. Masuk bisabab sehingga juriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita bukan orang Arab, walaupun lahir di Tembilahan, tapi karena mengamalkan wirid Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, nah itu masuklah bisabab namanya. Bisabab bil ilmi. Sababnya dengan mengamalkan ilmu. Nah, macam saya termasuk bisabab. Kalau nasab tidak ada. Tapi karena mengamalkan wirid Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, mudah-mudahan masuk juriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Kalau sudah masuk juriyah Nabi, otomatis sudah dakhalal jannah, melebu nang suwargo. Nah, awwalu man dakhalal jannata, orang perempuan yang pertama masuk surga itu Sayyidah Khadijah. Kenapa Sayyidah Khadijah itu orang yang pertama? Karena jiwa raga, harta benda disedekahkan untuk perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah itu termasuk juragan ketika itu, juragan Arab, orang sugih yang ternama, istri Rasul. Habis semua harta dijual diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perjuangan agama Islam. Maka itu ketika Rasulullah pulang dari berdakwah kecapean sehingga menemui Sayyidah Khadijah. Akhirnya terguring di pangkuan Siti Khadijah. Nah, terguring Rasul kecapean berdakwah seperti beliau nih. Di ayyi makan, di mana ada tempat beliau wujud, ada semua. Karena beliau calon banget. Jadi Sayyidah Khadijah itu harta benda, jiwa raga semuanya diserahkan kepada Rasulullah. Sehingga kecapean Rasul terguring di pangkuan Sayyidah Khadijah. Pas di pangku dibelai-belai. Rambut Nabi itu panjang. Rambut Nabi itu panjang. Wakila sampai ke bahu, wakila sampai ke batas pinggang. Nah, jadi dibelai-belai Sayyidah Khadijah, tanpa terasa menangis Siti Khadijah. Nyucur tetesan air mata tadi ke pipi Rasul sehingga terbangun Rasul. Nah, sehingga bangun Rasul melihat Sayyidah Khadijah. Ngapa istriku ini menangis? Apakah kau menyesal dengan bersuamiku? Nah, itu Kanjeng Nabi itu romantis orangnya. Apakah kau menyesal, hai Sayyidah Khadijah? Apakah kau menyesal, hai istriku, bersuamikan aku? Nah, spontan jawab Sayyidah Khadijah, tidak ya Rasulullah. Nah, saya menyesal karena harta sudah tidak ada lagi yang akan aku berikan kepadamu ya Rasul. Lalu kata Nabi, ya enggak apa-apalah kalau sudah habis. Cuman karena Sayyidah Khadijah orang yang sudah maqam aulia, andai kata saya meninggal, kau ya Rasul ingin menyeberangi sungai, bongkar kuburan saya, jadikan tulang belulang saya buat jembatan. Nah, itu pengorbanan yang a'la darajat, yang paling tinggi makam itu sudah. Karena harta sudah habis, bongkar kuburan saya ya Rasul, buat jembatan tulang-tulang saya itu, sehingga engkau nyaman melewati itu sungai. Nah, saking apanya itu Sayyidah Khadijah. Nah, jadi wajar orang yang pertama masuk surga dari pihak perempuan. Semua istri Rasul itu orang yang pertama masuk surga. Baru anak-anak beliau, baru sahabat-sahabat beliau. Nah, sampailah ke kita nih waliduriyatih tadi, juriyat Nabi insyaallah. Tapi bisabab dengan ilmu. Nah, kalau bisabab tidak dengan ilmu, tidak ada masuk. Tidak ada masuk. Jadi bin nasab satu, bisabab dua. Nah, sababnya apa? Bil ilmi. Salah satunya mengamalkan wirid. Karena wirid kita ini sanadnya sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai. Maka itu orang yang sudah bertariqah
itu mudah-mudahan diberikan ketenangan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyaman jadi hidup lagi nih, seperti mengikuti arus air, jangan melawan arus. Nah, mun kita nih kapal halus, itu kalau mau nyeberang jangan melawan arus. Mun melawan arus tenggelam kita. Nah, supaya selamat macam mana? Umpat kapal ganal. Nah, siapa kapal ganal? Ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ya kan? Dunia ini deras banyunya, gelombangnya tinggi. Mun kapal halus terbalik. Nah, supaya selamat apa? Naik kapal ganal. Nah, lalu ditamsilkanlah siapa kapal ganal tadi? Ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena beliau nasabnya dekat, masih ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman mujahadah beliau berat, riyadhah beliau berat. Nah, beliau kadang putus wudu itu satu, riyadhah beliau itu wudu kada suah batal, kapan batal berwudu, kapan batal berwudu. Nah, jadi ibadah itu mesti dipaksa juga. Kalau dalam Kifayatul Atqiyah mesti dipaksa ibadah. Jadi mendengar azan zuhur, sudah istirahat begawi, dipaksa. Nah, mun kada dipaksa, lalai kita. Masuk azan asar, istirahat begawi. Nah, mesti dipaksa itu. Kalau tidak dipaksa, lalai itulah. Nah, makanya tariqah mengajarkan demikian. Kapan masuk waktu sholat, istirahat. Karena diamalkan setelah sembahyang. Nah, mun lain dari amalan tariqah, bebas. Mau malam kah mengamalkan, mau siang kah, mau pagi kah. Tapi kalau amalan tariqah kita ba'da sholat, nah, berarti apa? Terjaga sholatnya. Nah, jadi mun sudah ngaji zuhur, istirahat begawi, nah, paksakan. Nah, dipaksakan. Kalau Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau keras lagi untuk riyadhah beliau, untuk mujahadah. Sekelas sahabat itu riyadhahnya berat, 1000 rakaat semalaman sembahyang, semalam sampai 3 kali hatam baca Quran. Nah, kita kadang sanggup kita, guru sanggup kah? Nah, semalam 3 kali hatam Quran. Sembahyang sunatnya 1000 rakaat. Semua sahabat Nabi begitu. Apalagi yang Khalifatur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Semuanya itu aulia Allah. Semua sahabat Nabi itu wali. Nah, cuman ada yang dimasturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang disembunyikan, ada memang yang dizahirkan. Memang nampak kewaliannya ada, tapi akhirnya billah ini wali ini, cuman mastur, ditutupinya. Nah, andai kata orang tahu bahwa beliau ini wali, kada keluar rumah lagi nih beliau. Istirahatun beliau. Umur berapa guru? 53. Saya 54. Nah, tapi nampaknya anom beliau nih. Tuha beliau anu. Saya nyangka beliau tadi masih 40-an. Nah, karena selera itu masih tinggi. Nah, apa? Itu namanya nafsu. Nah, maka itu tariqah itu mengajarkan, mengerjakan syariat
itu namanya mujahadah. Kita ibadah mujahadah, bangun malam mujahadah, mengamalkan wirid, nah itu untuk menundukkan nafsu. Nah, jadi kita mengamalkan wirid, apalagi wirid thariqah, itu paling cepat untuk menundukkan nafsu. Nah, jadi nafsu inilah yang menghalangi kita. Li'anna hijabal khalqi anil haq arba'un, al-hawa wan nafsu wasyaitanu wad dunya. 4 yang menghijab kita ini 4. Nafsu, hawa nafsu, syaitan, dunia. Nah, maka itu kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalau tariqah itu mesti dengan guru yang bersanad. Nah, makanya muktamar tariqah di Tegalrejo, Jawa Tengah, Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, itu 42 tariqah tuh yang muktabarah, 42. Nah, cuman kita mengambil yang aksar, yang kebanyakan yang diamalkan oleh guru-guru ialah tariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Nah, kalau macam Habib Lutfi, beliau pemimpin tariqah, banyak beliau tuh. Nah, kalau macam guru sekumpul banyak juga. Cuman yang sering diamalkan beliau untuk dikembangkan tariqah Samaniyah. Nah, macam guru sekumpul beliau Syekh Saman. Kapan ada acara beliau baca manaqib Saman. Nah, saya tariqahnya Al-Qadiriyah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, jadi tariqah yang mu'tabarah itu 42, hasil dari muktamar tariqah di Tegalrejo. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, manaqib sudah tadi saya sebutkan. Terus juriyah bisabab. Nah, juriyah bisabab kita sekarang ini. Juriyah bin nasab enggak bakal ketemu. Lahir pun di Tembilahan, mau lahir di Arab masih bisa lah. Nah, apalagi lahir di mana nih? Sungai Salak. Mau lahir di Sungai Salak, jangan mengaku jadi wali lah. Nah, wali murid enggak apa, kata guru, atau wali kelas. Nah, mau lahir di Arab, Makkah, Madinah, Yaman, Timur Tengah, nah itu bolehlah mengaku jadi wali, karena masih ada bin nasabnya, sebangsa Arab. Namun kita di luar dari itu bisabab, bisa jadi wali, tapi dengan sabab tadi. Apa sababnya? Ialah mengikuti ilmu wirid yang diamalkan oleh aulia Allah yang bin nasab tadi. Nah, maka itu kata Syekh dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada disebutkan, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Nah, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Senantiasa seseorang itu disebut alim selama ia terus belajar. Nah, ma-nya itu ma masdariyah. Selagi tetap mengaji, maka dia tetap disebut orang alim. Nah, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita ini sampai wafat tetap terus-menerus mengaji. Nah, itulah yang bisa masuk dalam juriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juriyahnya apa tadi? Bisabab. Nah, ya. Nah, beliau ini juriyah bisabab bisa.
Sebab dua dapat mengamalkan ilmu, termasuk juriyah, lihyah iya juga. Lihyah itu janggut. Nah, alhamdulillah beliau ini konsisten, istiqomah, kemana-mana janggut tetap dibawa. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kata dalam kitab Ihya, la yazalul mar aliman ma talabal ilma. Nah, selama orang itu disebut alim, selama itu pula dia terus belajar. Nah, jadi kita mengamalkan wirid, nah itu termasuklah ta'lim. Kita mengamalkan wirid tuh yang sudah diberikan oleh guru, nah itu termasuk ta'lim. Nah, alim kita itu ibadahnya pun beda dengan orang yang tidak tariqah. Tariqah apa saja? Yang 42 itu boleh. Selama itu dia mengamalkan, nah, masuk sudah aliman. Orang tadi alim. Asal ngaji, asal terus mengamalkan wirid. Nah, satu lagi. Ada makalah al-ilmu bit-ta'allumi. Ini ada santri juga nih. Jadi seorang santri itu pantang menyerah. Walaupun rintangan tantangan datang, silih berganti. Jangan mengeluh. Nah, la ubali man ba'udat, kata santriwati. Saya tidak peduli semua orang menjauhiku, asalkan kekasih ada di sampingku. Nah, itu dia la ubali man, apa itu? Bait keberapa lupa saya. Saya tidak peduli semua orang menjauhiku, semua orang memusuhiku. Yang penting kekasih ada di sampingku. Nah, itu kata santri. Jadi santri itu di mana-mana aja dia happy terus. Apalagi dalam masjid nyamannya. Nah, disuruh goreng ba'da subuh, maghrib bangun tahan deh. Walaupun gak ada makan. Nah, karena nyaman. Pikiran enggak ada. Happy semua. Duit habis, telepon. Kirim duit. Nah, nyaman jadi santri itu. Saya kadang habis sembahyang tuh merenung, memang nyaman jadi santri. Rasanya mau mondok lagi. Cuman sudah bercucung sudah. Nah, sekarang baru timbul penyesalan tuh. Dulu mondok setumat, imbah kuliah baru mondok. Nah, sekarang timbul menyesal, nyaman jadi santri rupanya. Nah, apakah ada nyaman? Duit habis, telepon. Duit habis, telepon aja lagi. Nah, happy. Goreng, lelah. Apalagi nyaman di masjid. Cuman jangan masjid ini dibuat goreng, janganlah. Nah, kesian Pak Haji Pardi. Nah, difungsikan untuk ibadah. Mau nak goreng di emper dah apalah. Nah, tapi bawa bantal supaya jangan mengalir minyak wangi itu. Nah, mana tadi nih? Ustaz Arul isi. Hah? Ya, mana tadi nih? Al ilmu bit ta'allumi wal hikmatu wal barakatu bil khidmati wal manfaatu bit ta'ati. Nah, ilmu dengan belajar. Nah, ilmu itu harus dengan belajar. Bisa dengan tidak belajar, tapi bin nasab. Nah, artinya anak guru. Bisa dia dapat ilmu dengan tanpa belajar bisa. Tapi jarang sekarang. Jarang. Karena gurunya, ya maklum lah, banyak masih
ya maaf cakap lah. Nah, yang masuk ke dalam perut itu bercampur. Boleh anak guru tidak mengaji dapat ilmu, tapi ayahnya masuk ke dalam perut, ibunya masuk ke dalam perut yang baik, nah, itu bisa langsung mengucur dia, langsung mengucur. Nah, macam tetesan apa itu air, nah netes terus. Nah, cuman kalau anak guru itu ada rel sudah, relnya ada. Jadi tinggal menjalankan kereta api aja lagi. Nah, maaf cakap lah. Kalau dulu saya ngaji tidak paham, gak ada paham ngaji dulu. Nah, cuman saya merasakan sekarang. Saya merasakan sekarang. Nah, jadi ilmu itu bisa Allah kasih seketika, bisa Allah kasih nanti, bisa Allah kasih jelang meninggal. Nah, jadi saya ini termasuk yang tengah tadi. Waktu ngaji tidak Allah kasih ilmu, timbah ngaji baru dapat ilmu. Nah, jadi santri itu begitu. Dalam selokal itu tidak semuanya paham. Bahkan selesai pondok baru paham. Nah, imbah ngaji tadi baru paham. Waktu ngaji gak ada paham. Yang lain ada, ketika ngaji langsung paham ada. Nah, jadi Allah berikan kepada kita ini kada sama. Samalah seperti rezeki. Rezeki serumah kita adik bading. Rezekinya kada sama. Nah, sampian perhatikanlah. Serumah ading bading lagi halus seperiuk makan. Sudah ganal, rezekinya beda. Nah, itu menunjukkan apa? Itu namanya menunjukkan keadilan Allah. Nah, jadi kita jangan mehiri abang tadi, walaupun abang itu sugih, atau kadang mehiri adik itu sugih. Nah, jangan, karena Allah memberikan rezeki kepada kita itu kada sama. Walaupun usahanya sama, tapi rezeki Allah bedakan. Nah, itulah tadi termasuk wal hikmatu wal barakatu bil hikmah. Jadi al ilmu bit ta'allum wal hikmatu wal barakatu bil hikmah. Hikmah dan barakah itu dengan sebab pengabdian. Nah, jadi kita mesti mengabdi kepada guru kalau ingin mengharapkan barokah. Nah, saya lah alhamdulillah merasakan, cerita sedikit lah. Waktu saya mondok ada kawan saya, satu orang Banyuwangi, satu orang Blitar. Itu kapan kiriman saya dapat, saya bandari. Berdua tuh, saya bandari. Karena kawan sekelambu, kawan akrab. Jadi kapan datang kiriman, saya bayari. Dia ahli hisab, saya belikan. Waktu itu Ji Samsu, larang harganya. Saya belikan. Nah, sudah itu di kamar, kami orang 13, saya tabur kacang, roti, rokok. Nah, kapan datang kiriman? Nah, jadi saya merasakan mungkin bibarakati itu saya dapat ilmu. Nah, mungkin begitu. Dengan barakah saya mengabdikan diri dengan kawan tadi. Karena kawan tadi termasuk orang yang menuntut ilmu. Nah, saya kasih rokok, saya kasih bandari makan enak. Nah, mungkin dengan bibarakati dzalik saya hasil ilmu. Nah, mungkin begitu. Karena masuklah dalam makalah tadi wal hikmatu wal barakatu bil khidmah. Nah, jadi mengabdi itu baik untuk mencari keberkahan. Nah, jadi mun malam haul cari keberkahan haul. Mun siang cari nafkah. Nah, mun malam kada tulak, siang kada tulak, nah itu rugi.
Jadi malam ada haul, tulak mencari keberkahan. Mun siang baru cari nafkah. Nah, itu pas gawian tadi. Nah, wal manfaatu bit ta'at. Nah, jadi 3 dia. Al ilmu bit ta'allum, wal barakatu bil khidmati, wal manfaatu bit ta'ah. Supaya pondok ini bisa manfaat, mesti ada ibadah. Ya, musola nih, masjid nih. Nah, jadi setiap pondok itu mesti ada masjid dulu. Kalau sudah masjid ada untuk taat, untuk ibadah, insya Allah manfaat nih. Pondok pesantren Fathul Ulum Al Khair. Nah, Fathul Ulum Kewagian dulu. Jadi at-ta'atu ibadah itulah yang memberikan manfaat. Nah, makanya akhir zamannya saya mengutip daripada ucapan ulama tasawuf, rupanya saya lihat dalam kitab Hikam. Apa katanya? Janganlah jadikan teman atau guru orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada ibadah. Nah, jadi mun ada kawan kah atau guru kah yang perilakunya, tindak tanduknya tidak membangkitkan kita untuk ibadah, atau jangan dikawani. Nah, yang kedua, jangan kau jadikan teman atau guru kata-katanya yang tidak menunjukkan kepada Allah. Nah, jadi 2 aja nih, nak cari kawan tadi, nak cari guru, ya. Nah, mencari guru silat dah apalah. Nah, nak cari teman atau guru 2 patokannya. Itu dalam kitab Hikam. Apa dia tadi? Kalau perilakunya tidak membangkitkan kita kepada ibadah, nah jangan dikawani itu. Itu 1. Yang kedua, kalau ucapannya tidak menunjukkan kepada ibadah, nah juga jangan dikawani. Lebih baik sendiri. Nah, lebih baik sendiri. Ya, nah, karena berkumpul itu ya masyhur sangat sudah akhir zamannya, apalagi warung kopi Temilahan nih. Setiap simpang dah warung kopi. Tiap hari, tiap sore, tiap malam penuh. Sehingga masyhur sudah. Nah, cuman sian pulang kawan buka usaha kedai kopi lah. Nah, itu. Jadi berkumpul itu membimbangkan kita untuk ibadah. Nah, bolehlah berkawan, nah, tapi cari yang macam itu, ya. Nah, kalau tidak membangkitkan untuk ibadah, ya maaflah, lebih baik sendiri. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kalau orang yang sudah demikian, itu dunia berkata, dia sudah demikian tadi, semua wirid dia amalkan, tariqah dia masuk, ngaji, menuntut ilmu, semua yang dilakukan yang saya sebut tadi, itu dunia berkata. Ya, ilmu tadi berkata kepada dunia. Yang kita kaji tadi, yang kita wirid, kita amalkan tadi, dia bercakap kepada dunia. Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Nah, ukhdumi, ya dunia, hai dunia, ukhdumi, ladeni olehmu dunia, akan dia, akan saya. Ukhdumi, ladeni olehmu hai dunia, man, akan orang, khadamani, yang melayani ia, man, ni, akan saya, kata ilmu. Nah, jadi ilmu yang bercakap dengan dunia. Jadi kita kada payah lagi bercakap. Wirid kita tuh yang bercakap dengan dunia. Nah, dunia ladeni dia. Apa keperluan dia, kasih.
Apa hajat dia? Tunaikan. Nah, kata ilmu, kata wirid. Nah, maka itu saya berpesan kepada pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Al Khair dan beserta majelis guru, jangan sampai di dalam pesantren itu tidak dilakukan demikian. Pertama wirid, yang kedua ibadah. Ini masjid. Insya Allah manfaat Pondok Pesantren Fathul Ulum Al Khair ini. Nah, di mana-mana setiap pesantren awalnya masjid dulu bangun, musola dulu. Karena ibadah yang menjadikan manfaat pondok. Nah, samalah di Pondok Al Baqiyat dulu. Serentak bangun pondok, bangun masjid. Nah, cuma sekarang sudah buruk masjidnya. Saya kalau keluar ke rumah tuh, pas ke Batam, pas ke Jawa, kesian lihat pondok. Nah, cuman karena banyak masih. Nah, karena saya tidak mau berhutang. Ingin buat pondok, berhutang. Nah, itu yang saya tidak mau. Nah, karena ayah kami juga pesan, nak nyaman hidupnya jangan banyak berhutang. Nah, itu. Insyaallah ya, masuknya cuman nyaman. Nah, tapi nanti Ustadz Guru Saidi menterjemahkan. Saya ada baca malam tadi. Al-ladzatu lahmiyatun. Nah, ini sekadar guyon jadi. Al-ladzatu lahmiyatun. Daging itu lezat. 3 dia. Pertama aklul lahmin. Makan daging. Nah, itu paling lezat. Apa aja lauk ada daging. Pokoknya nyaman lah. Apalagi daging kambing. Tadi motong kambing enggak ini? Hah? Belum. Mau dipotong lari kambingnya. Jadi al-ladzatu lahmiyatun. Aklul lahmin. Yang kedua rukubul lahmin. Mengendarai. Yang ketiga, ini Ustaz Suaidi terjemahkan. Idkhalul lahmin fil lahmi. Nah, itu paling nyaman itu. Ladzatud dunya. Jadi lezat makan daging ini 3. Tapi untung ibu-ibu gak ada paham. Tapi nanti jangan diterjemahkan Ustaz Fajri. Jadi aklul lahmin, makan daging nyaman. Yang kedua rukubul lahmin, mengendarai daging nyaman. Yang ketiga idkhalul lahmin fil lahmi. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Ya, sudah sadang. Demikian dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Insyaallah dengan berkah haul paling tidak at-ta'atu ilallah lah. Imbah haul ini paling tidak adalah ibadah kita bertambah. Yang kedua al-ihsanu ilal makhluqat, berbuat baik kepada semua makhluk. Nah, imbah haul nih. Yang dulu yang kada bagus ya sudah tinggalkan. Imbah haul pertama ibadah, mudah-mudahan bertambah. Yang kedua al-ihsanu ilal makhluqat, berbuat baik kepada semua makhluk. Kada pandang bulu, bebulu kah, kada bebulu kah? Ya. Nah, walau kafiran, sekalipun orang kafir, tetap berbuat baik. Yang ketiga tahsinul akhlak, membaguskan budi pekerti. Nah, dulunya budi pekerti kada bagus, nah sudah imbah haul nih baguskan. Yang keempat tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Sifat hati yang kada baik, nah itu hapus. Riya, ujub, sum'ah, hasad, takabur. Ya. Nah,
itu hapuskan, bersihkan dengan ikhlas. Apalagi sabar, qanaah, zuhud, nah sifat-sifat yang terpuji. Imbah haulnya, ya yauman fa yauman, sehari demi sehari. Nah, dalam kitab itu ada wajahid nafsaka yauman fa yauman. Mujahadahlah nafsumu sehari demi sehari. Nah, jadi kita lawan nafsu tadi, ialah ibadah tadi. Jadi ibadah tadi mesti dipaksa, ya. Nah, itu namanya untuk mujahadah nafsu tadi. Jadi dipaksa aja. Nah, jadi pada 4 tadi kan? Imbah haul ini tadi 4 kan? Apa tadi? At-ta'atu ilallah. Ibadah kepada Allah bertambah. Yang kedua, al-ihsanu ilal makhluqati. Berbuat baik kepada semua makhluk. Yang keempat, tahsinul akhlaqi, membaguskan budi pekerti. Yang keempat, tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Nah, mudah-mudahan dengan bibarakatil haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, mudah-mudahan kita dapat ya berubahlah, paling tidak amal ibadah kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan oleh para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Sembari para santri menjalankan kotak sedekah, kita iringi dengan pembacaan syair Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak,
قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللاعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي آمين عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب دواق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واغشب لكل الكروب وفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وازداد رسج الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia serta para guru-guru mulia. Beberapa waktu yang lalu alhamdulillah telah dilaksanakannya pernikahan adinda kami, adik dari pesantren Fathul Ulum Al Khair, Kiai Khairul Fajri, atas nama Al-Ustadz Hidayatur Rahman, anak dari Bapak Haji Haidir dan Ibu Hajjah Yanti, dengan Al-Ustazah Izzatun Aufa, anak dari Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Shibli, dan Ibunda Al-Ustazah Hajjah Sayyidah di Kuala Tunggal. Oleh karena itu, untuk menutup acara kita pada hari ini, kami mohonkan doa dan juga doa terkhusus kepada adinda-adinda kami yang berbahagia agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mukhlis kami silahkan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tudina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'dilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'an wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal hayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minka salam wa alayka ya'udu salam ahayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya jal jalal wa ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan. Siratal ladzina Na'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nuriz zati wasiris sarifi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma barik li hadzal aqdil maimun waj'al ittima'u ma min usulil khairil yakun wahfaz umma min makaidil khalqi wasyayatin wa wasi' alaihim rizqa warzuq minas salihati minal bani wal banat. Allahumma aslih zuriyatina wa lihim nasabir rasyad. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadirrahum warzuqna birrahum ya maulana ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa qurratu a'yun waj'alna imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkatan kedua mempelai ini ya Allah. Barakallah wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Jadikanlah kedua mempelai ini kehidupan rumah tangga as-sakinah, mawadah, warahmah. Titipkanlah kepada mereka ya Allah anak yang soleh dan solehah, bisa menjadi imam, hafiz Quran, bisa memberikan pencerahan kepada umat ini ya Allah. Bahkan amalan doa dan ibadah anak yang soleh bisa menangkis dari pukulan malaikat munkar dan nangkir ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami, kehidupan yang kau titipkan anak-anak kami yang menjadi walimu ya Allah. Dan jadikanlah kehidupan kami, kehidupan rumah tangga yang mendapatkan siraman rahmat dan istiqamah dalam ibadah dan mencintai kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah lancar acara kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, terutama bagi kami para santri dan murid-murid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili segenap keluarga besar Pondok Pesantren Fathul Ulum Al Khair mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf dan ampun atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Kami akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.